Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tina Nur Fitriana dari Prodi Manajemen akan menjelaskan tentang konsolidasi, merger, dan akuisisi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ekspansi. Ekspansi adalah aktivitas memperluas usaha yang ditandai dengan menciptakan pasar baru, perluasan fasilitas, peningkatan ekonomi, dan pertumbuhan dunia usaha. Ekspansi dapat dilakukan secara internal atau eksternal. 1. Ekspansi internal, yaitu perluasan perusahaan yang dilakukan dengan investasi dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau memperluas perusahaan yang sudah ada. Contoh ekspansi internal yaitu penggunaan metode penekanan biaya produksi, peningkatan kapasitas produk, pengembangan produk baru, mempekerjakan staf yang tepat, dan strategi pemasaran yang lebih baik. Ekspansi eksternal, yaitu perluasan perusahaan dengan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada, bisa melalui merger, konsolidasi, atau akuisisi. Contoh ekspansi eksternal, yaitu penggabungan usaha. Ekspansi internal dibagi menjadi dua, yaitu ekspansi usaha dan ekspansi finansial. Ekspansi usaha yang dilakukan perusahaan dengan tanpa mengubah struktur modal dan hanya menambah aktiva lancar. Sedangkan ekspansi finansial yaitu yang dilakukan perusahaan dengan mengubah struktur modal dengan cara menambah aktiva tetap karena diperlukannya dana jangka panjang. Ekspansi eksternal meliputi merger, konsolidasi, dan akuisisi. 1. Merger. Merger adalah penggabungan dua perusahaan yang ukurannya tidak sama dan hanya satu perusahaan yang lebih besar tetap survival, sedang perusahaan yang kecil bergabung ke dalam perusahaan yang besar. Contoh merger yaitu pada PT Bank CMB Niaga Tipika. 2. Konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang ukurannya relatif sama menjadi satu perusahaan baru. Contoh konsolidasi yaitu Bank Mandiri. 3. Akuisisi. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan akuisitor membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan akuisitor, sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Contoh akuisisi yaitu seperti yang terjadi antara Bank Sentral Asia atau BCA dan Bank Royal Indonesia. Alasan perusahaan melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Alasan perusahaan melakukan merger yaitu investasi yang menguntungkan, mendapatkan kendali atas perusahaan lain, memasuki pasar baru melalui perusahaan yang sudah menguasai pasar. Alasan perusahaan melakukan konsolidasi yaitu masalah kesehatan, masalah permodalan, masalah manajemen teknologi, dan administrasi, ingin menguasai pasar. Dengan melakukan konsolidasi skala, sebuah perusahaan akan semakin besar. Karena adanya penggabungan tersebut, hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak karena perusahaan mereka akan lebih besar dari sebelumnya, dan kesempatan untuk bersaing di pasar ikut bertambah pula. Alasan perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk mendapatkan skala ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini dapat terjadi karena pengakuisisian perusahaan dapat memberikan teknologi dan produktivitas yang lebih terpadu, tambahan sumber pemasukan, hingga peningkatan sinergi dalam bisnis. Penggabungan ditinjau dari keterkaitan bidang usaha perusahaan yang bergabung. Penggabungan vertikal adalah penggabungan dua atau lebih yang berada pada tingkat proses produksi yang tidak sama. Contohnya penggabungan perusahaan permintalan benang dengan perusahaan kain. Penggabungan horizontal, penggabungan dua perusahaan atau lebih yang berada pada tingkat proses produk yang sama. Contohnya penggabungan perusahaan Coca-Cola dengan perusahaan Pepsi. Penggabungan konglomerat adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki keterkaitan bidang bisnis sama sekali. Contohnya, perusahaan tas bergabung dengan perusahaan ban mobil.
Cara melakukan penggabungan. Penggabungan dapat dilakukan dengan pembelian aset atau saham perusahaan lain. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau pembayaran dengan saham. Apabila pembayaran dilakukan secara tunai, maka transaksi tersebut dikenakan pajak, yang berarti harus ada pengajuan laba atau rugi. Sedangkan pembayaran dengan saham, maka tidak dikenakan pajak pada saat transaksi merger dilakukan. Pajak baru dikenakan ketika saham tersebut dijual oleh pemiliknya. Apa alasan penggabungan perusahaan? Nah, alasan utama penggabungan perusahaan yaitu 1. Meningkatkan sinergi. 2. Mencapai operasi yang ekonomis. 3. Menjadi perusahaan bertumbuh cepat. 4. Diversifikasi. Penilaian merger. Ada 3 pendekatan pendapatan, itu ada pendapatan sekarang dan pendapatan yang akan datang. 2 pendekatan nilai pasar saham, 3 pendapatan ekonomis dan biaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.